Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan memulai materi di kelas 12 semester 1. Materi yang pertama yaitu reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini agar kalian dapat menjelaskan pengertian reaksi redoks dan menentukan bilangan oksidasi. Materi ini sebenarnya pengulangan dari materi kelas 10 ya, dan menjadi prasyarat untuk ke pembahasan berikutnya, yaitu penyetaraan reaksi redoks. Baik anak-anak, kita ingat kembali ya, perkembangan konsep reaksi redoks itu dimulai dari yang pertama, berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Lihat dalam reaksi ini, 2 CuO solid menghasilkan 2 Cu solid ditambah O2 gas. Lalu reaksi yang kedua, 2Al2O3 solid menghasilkan 4Al solid ditambah 3O2 gas. Yang perlu dilihat di sini, reaksi pelepasan oksigen, artinya oksigen ada di sebelah kanan ya anak-anak. Nah, kita bedakan dengan reaksi oksidasi. Kalau oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Contohnya ini perkaratan pada besi, 2 Fe solid ditambah 3/2 O2 gas akan menghasilkan Fe2O3. Kemudian ada reaksi karbon ditambah oksigen akan menghasilkan CO2. Di sini bisa dilihat reaksi pengikatan oksigen, O2-nya ada di sebelah kiri. Nah, perkembangan yang kedua, reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron. Reduksi adalah reaksi pengikatan elektron, sedangkan oksidasi reaksi pelepasan elektron. Bisa dilihat di sini perbedaannya. Elektron ada di kiri berarti reduksi. Kalau elektron ada di kanan adalah reaksi oksidasi. Kita lanjutkan ke yang ketiga, reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Oksidasi apabila reaksi disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi atau BO. Untuk reduksi, adanya penurunan bilangan oksidasi. Nah, kita lihat contoh yang oksidasi ya, anak-anak. Di sini Mg menghasilkan Mg2+. Mg unsur bebas, bilangan oksidasinya 0. Mg2+, ionnya positif 2, berarti bilangan oksidasinya adalah positif 2. Di sini ada kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi positif 2. Untuk yang reduksi, kita lihat di sini Cl2 termasuk unsur bebas. Bilangan oksidasinya 0, menghasilkan 2 Cl-. Cl- berarti bilangan oksidasinya min 1. Perubahan biloks dari 0 menjadi min 1 artinya mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, konsep redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi inilah yang akan terus kita gunakan nanti dalam penyetaraan reaksi redoks. Jadi anak-anak, reaksi redoks itu adalah reaksi yang disertai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi dari unsur-unsur yang terlibat di dalam reaksi. Contohnya seperti ini, Mg ditambah Cl2 menghasilkan MgCl2. Mg bilangan oksidasinya 0. Di sebelah kiri 0. Setelah berubah menjadi MgCl2,
bilangan oksidasinya positif 2. Di sini Mg mengalami kenaikan bilangan oksidasi, makanya disebut dengan reaksi oksidasi. Bilangan oksidasinya bertambah dari 0 menjadi positif 2. Nah, sedangkan Cl2 biloksnya turun dari 0 menjadi min 1. Jadi dia tergolong reduksi. Zat yang mengalami reduksi, anak-anak, itu disebut dengan oksidator. Sedangkan zat yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor. Ya, diulangi ya. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator, zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Jadi dibalik ya anak-anak, artinya di sini Mg adalah reduktor dan Cl adalah oksidator. Kita lanjutkan ke aturan menentukan bilangan oksidasi. Ini sangat penting dan harus diingat. Nah, yang pertama, aturannya bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas itu unsur yang berdiri sendiri ataupun juga dalam bentuk diatom atau poliatom tapi dia sejenis. Misalnya ada Al, aluminium, Mg, magnesium, C, karbon, O2, oksigen. Misalnya ada O3, ozon, ada S8, sulfur. Itu juga termasuk unsur bebas, bilangan oksidasinya 0. Aturan yang kedua, bilangan oksidasi unsur logam dalam senyawa selalu positif. Logam golongan A atau logam utama dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi positif sesuai dengan golongannya. Misalnya golongan 1A di dalam senyawa ada Na positif, berarti positif 1. Golongan 2A ada Ca, contohnya Ca2 positif, positif 2. Untuk golongan 3A, Al3 positif, bilangan oksidasinya positif 3. Kita lanjutkan ke aturan yang ketiga. Bilangan oksidasi atom H dalam senyawa adalah positif 1. Jadi kalau ada H di dalam senyawa, H itu umumnya selalu positif 1. Begitupun dengan oksigen di dalam senyawa, biloksnya umumnya adalah minus 2. Aturan yang berikutnya, bilangan oksidasi unsur berupa ion tunggal sama dengan muatannya. Kalau ada ion K positif berarti positif 1, bilangan oksidasi K. Cu2 positif berarti positif 2. Br min berarti min 1. S2 min berarti min 2. Oke, kita lanjutkan ke aturan yang ke-6. Jumlah bilangan oksidasi seluruh unsur maksudnya dalam senyawa ion sama dengan muatannya. Jadi kalau dia dalam bentuk ion, jumlahnya itu sama dengan muatannya. Kemudian yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi seluruh unsur dalam senyawa netral adalah 0. Dalam senyawa netral adalah 0. Yang kedelapan, bilangan oksidasi unsur lain dihitung berdasarkan kombinasi dari 7 aturan tersebut. Kita lihat contoh di sini ada H2SO4. Ini adalah senyawa ya anak-anak. Nah, bilangan oksidasi hidrogen tadi kan positif 1 di dalam senyawa. Berhubung jumlahnya ada 2, berarti positif 1 dikali 2. S di sini yang ditanya, yang dihitamkan tuh yang ditanya. Untuk oksigen di dalam senyawa tadi minus 2, min 2 kali 4, min 8. Jadi di sini positif 2 ditambah bilangan oksidasi S ditambah min 8 hasilnya 0. Berapakah S? Nah, agar hasilnya 0 berarti positif 2 tambah 6 dikurang 8 sama dengan 0. Berikutnya contoh yang B, Na3PO4 juga suatu senyawa, berarti jumlahnya harus 0. Na golongan 1A, 1 dikali 3 positif 3. P yang ditanya, oksigen
dalam senyawa min 2 kali 4 min 8 sama dengan 0. Agar jumlahnya 0, positif 3 ditambah 5 dikurang 8, maka P di sini adalah positif 5. Contoh yang ketiga, ini yang bagian C. Al2C2O4 3 kali. Al ada 2 ya. Bilangan oksidasinya positif 3, Al karena golongan 3A. 3 dikali 6 maksudnya 3 dikali 2 positif 6. Terus C yang ditanya, jumlah atom C di sini 2 dikali 3. Ada 6 atom C. Untuk oksigen 4 kali 3, 12. 12 dikali min 2 sama dengan min 24. Jadi positif 6 ditambah 18 dikurangi 24 baru sama dengan 0. Nah, positif 18 ini anak-anak untuk 6 atom C. Kalau 1 atom C saja berarti bilangan oksidasinya positif 18 dibagi 6 sama dengan positif 3. Jadi seperti itu cara menentukan bilangan oksidasi unsur. Diketahui tadi umumnya ada hidrogen positif 1 dan oksigen itu minus 2. Kemudian anak-anak kita akan menentukan reduktor dan oksidator dalam reaksi redoks. Seperti tadi ya, sudah di depan juga sudah dijelaskan. Kalau zat yang mengalami oksidasi namanya reduktor, zat yang mengalami reduksi dinamakan oksidator. Lalu kalau yang di sebelah kanan ada namanya hasil oksidasi dan hasil reduksi. Ini contohnya CuO ditambah H2 menghasilkan Cu ditambah H2O. CuO berhubung O itu min 2 berarti Cu-nya positif 2. Kemudian H2 karena bebas bilangan oksidasinya 0. Di sebelah kanan Cu unsur bebas 0. Terus H2 dan H2O, O-nya min 2 berarti hanya positif 1. Karena positif 2 dibagi 2 sama dengan positif 1 itu untuk hidrogen. Bagian di aturan awal hidrogen dan oksigen itu sudah ketentuan. Hidrogen positif 1, O-nya min 2. Nah, dilihat dari sini Cu dari positif 2 menjadi 0 berarti mengalami reduksi. Kalau mengalami reduksi artinya dia adalah oksidator. CuO-nya oksidator. Sedangkan untuk O dari 0 sedangkan untuk hidrogen dari 0 menjadi positif 1 mengalami kenaikan atau oksidasi. Sehingga reduktornya adalah H2. Kalau dilihat dari reaksi bila ditanya hasil oksidasi berarti hasil oksidasi tadi 0 menjadi positif 1 berarti hasilnya adalah H2O. Sedangkan hasil reduksi yang di sebelah kanan Cu tadi dari 2 menjadi 0 berarti hasil reduksinya adalah Cu. Jadi begitu ya anak-anak. Mudah-mudahan ini bisa diingat selalu sehingga nanti pada saat penyetaraan reaksi redoks di pertemuan kedua kalian menjadi gampang untuk menyelesaikannya. Cukup untuk hari ini. Selalu semangat dalam belajar. Patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.